Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Sriwijaya TV, kembali lagi bersama talkshow kesayangan kita di Cerita Wong Kita, Cerita Kita Galau. Tempat ngobrol santai dan penuh makna dan pastinya selalu menghadirkan narasumber yang luar biasa. Tentunya hari ini bersama saya Nia Apriniasari dan ditemani oleh rekan saya. Dan saya Karima Saraswati. Pemirsa, cak biasanya bahwa Cerita Wong Kita selalu mengundang narasumber yang inspiratif dan juga spesial tentunya. Dan hari ini Nia kita sudah kedatangan jauh-jauh dari Pali, yaitu dari Kampung Inggris Tempirai. Wow. Ada Kak Abri SM Certificate Train, betul? Oke, halo Mr. Abri ya. Ya, berarti kalau udah Kampung Inggris ya panggilnya udah Mister nih ya, udah nggak Pak lagi. Oke, Mister, how are you today? Alhamdulillah, everything is gonna be okay. Oke. Masih pacak lah Nia, kita dikit-dikit ya. Oke pemirsa, betul sekali. Dan hari ini kita bakal membahas tentunya tentang Kampung Inggris Tempirai. Nah, buat pemirsa yang belum tahu, dan juga temanya hari ini yaitu inspirasi dari desa. Dan tentunya kita panggil apa ini? Kakak atau Mister? Mister boleh. Mister Abri, sangat Abri. gagah gitu. Oke, Mister Abri, dari pertanyaan pertama ini kita mau mengulik sedikit tentang dari Kampung Inggris di Tempirai, yaitu dari awal mula visi misi dari Kampung Inggris Tempirai. Oke, boleh dijelaskan nih apa itu yang dimaksud dengan Kampung Inggris di Tempirai? Okay. First of all, I would like to introduce myself, and in this opportunity also I want to appreciate Sriwijaya TV. Luar biasa. Mungkin kalau berbicara mengenai Kampung Inggris ya, mungkin rata-rata orang menganggap bahwa apakah di sana itu adalah sebuah perkampungan yang dimana orang-orangnya menggunakan bahasa Inggris. Tentunya di sini pertanyaan ini banyak sekali muncul sih. Betul. Dan sebenarnya Kampung Inggris ini adalah sebuah komunitas yang terbentuk karena adanya lembaga pendidikan yang bernama Abri English Course. Dan Abri English Course ini pun sekarang telah dipayungi dengan yayasan yang bernama Yayasan Kampung Internasional Tempirai Indonesia. Wah, luar biasa. Oke, berarti Tempirai sendiri itu sebuah desa ya? Ya, Tempirai itu sebuah desa yang ada di Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir. Oke, jarak tempuhnya ke Palembang itu berapa jamnya kira-kira? More or less kita menghabiskan waktu sekitar 3,5 jam. Oke, 3 jam ya. Berarti cukup jauh nih untuk Cukup mampir ke jauh. sini untuk memberikan inspiratif pada hari ini. Oke, Kak. Ya. Atau Mister nih ya. Mengapa nih memilih Tempirai sebagai pusat kegiatannya gitu? Iya. Wah, pertanyaan pertama dan jujur senang dengan pertanyaan itu karena banyak sekali Mbak Nia dan yang lain bertanya mengenai kenapa sih Kampung Inggris ini harus di Tempirai. Iya. Padahal Tempirai ini sebuah desa kecil Terpencil kalau ya. dibandingkan dengan Talang Ubi sebagai ibu kota dari Pali sendiri. Alasannya ada beberapa. Kalau boleh saya jabarkan, yang pertama mungkin tidak asing ya kalau Pali itu adalah sebuah kabupaten baru yang tentunya kalau secara kriminalitas, secara accessibility-nya itu kan masih sangat terbatas. Oke. Jadi saya berharap dengan adanya Kampung Inggris Tempirai ini bisa menjadi wadah untuk anak-anak, untuk warga, untuk semuanya agar bisa menjadi hal yang positif, kegiatan yang positif. Karena seperti yang kita ketahui, awal-awal Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali itu kriminalitasnya sangat tinggi. Kriminalitasnya sangat tinggi. Dan kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena kurangnya komunitas yang menurut saya positif. Iya, Sehingga banyak sekali adik-adik yang harusnya kegiatannya itu sekolah dan lain sebagainya, namun setelah sekolah mereka menghabiskan waktu di kebun. Di kebun itu ya enak kalau mereka menghabiskan waktu untuk membantu orang tua, namun ini tidak. Dan alasan kedua, karena membentuk sebuah komunitas itu tidaklah mudah, begitu, tidaklah mudah. Dan di Tempirai ini saya berasal dari sana, jadi membentuk environment itu dari awal. Anak-anak ini sudah saya biasakan untuk menggunakan bahasa Inggris, dan akhirnya sekarang
sudah banyak sekali yang alhamdulillah bahasa Inggrisnya cukup aktif di Tempira. Betul. Karena sudah terbiasa juga di lingkungan sekitar. Berarti awal mulanya itu partisipannya dari masyarakat Tempira itu sendiri gitu ya? Awal mulanya dari anak-anak kecil, dari anak-anak kecil yang dimana mereka itu kebiasaannya, habitnya itu setelah pulang sekolah itu main. Main, dan saya ajak untuk practicing. Jadi tanpa mereka sadari sebenarnya mereka itu sedang belajar bahasa asing. Jadi saya tambahkan vocabularies, ibu itu apa bahasa Inggrisnya. Sebelumnya kalau boleh diceritakan di Tempira itu bukannya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Palembang pun ditertawakan. Ya maklum namanya kita di dusun. Jadi bahasa daerah. Iya, menggunakan bahasa Palembang saja kita masih cukup aneh begitu, apalagi bahasa Inggris. Wah, cukup mulia ya kalau kita lihat dari latar belakangnya juga. Berarti memberikan efek positif bahwa kampung ini masyarakatnya lebih produktif untuk kedepannya. Ini nih, kalau untuk sejak kapan merintis Kampung Inggris Tempirai ini, dari kapan? Ya, kalau orang-orang tahu Kampung Inggris ini kan adanya dari tahun 2020. Mungkin udah mau 6 tahun. Saat Corona kali ya. Cuman bagi orang-orang yang dekat dengan saya itu sudah memulai dari tahun 2013. Semenjak saya lulus SMA, saya sudah memutuskan untuk belajar, dan saya sudah memutuskan juga untuk ketika saya mampu dalam artian bisa berbahasa Inggris, saya akan balik lagi ke dusun, menimba ilmu di dusun, istilahnya mengajari, belajar bersama dengan masyarakat. Berarti setelah dapat ilmunya diterapkan di Tempira itu ya? Karena ada cerita yang cukup menurut saya perlu saya ceritakan. Di Tempira itu memang lokasinya cukup jauh dari Palembang, begitu. Saya ketika SMA itu sulit sekali mencari tempat belajar. Bukan hanya bahasa Inggris, yang lain-lain, semua pelajaran, semua begitu. Dan saya meniatkan dalam diri ketika saya punya kesempatan bisa berbagi, bisa berbahasa Inggris, salah satunya saya akan pulang. Dan saya berharap adik-adik dan penerus tidak merasakan apa yang saya rasakan. Luar biasa. Oke, jadi terdirilah nih Kampung Inggris Tempirai. Itu motivasi dari Kak Abri sendiri itu apa nih untuk membangun Kampung Inggris itu? Ya, motivasi yang pertama karena dari pengalaman tadi, pengalaman sendiri ketika SMA harus mencari kemana-mana belajar bahasa Inggris, kita nggak ada. Yang kedua tentunya melihat akan dunia global, pentingnya belajar bahasa internasional. Jadi sekarang ini kita mau bekerja dimanapun, menjadi apapun, sepertinya bahasa Inggris ini adalah bahasa wajib. Betul. Bahasa wajib setelah bahasa ibu istilahnya. Apalagi untuk zaman sekarang ya. Iya, jadi itulah motivasi saya agar supaya adik-adik ini mau profesi apapun, mereka tidak kaku, dalam artian mereka percaya diri karena mereka memiliki kemampuan berbahasa asing. Luar biasa. Kalau kita lihat dari prosesnya nih, Kampung Inggris kan sudah mulai dikenal banyak orang di Tempirai itu. Dari ide sampai proses berjalannya Kampung Inggris itu gimana tuh? Ya, idenya itu balik lagi ke yang saya sampaikan tadi. Setelah pengalaman pribadi, lalu juga saya melihat di Pali memang bukan hanya di Tempirai, itu tempat belajar bahasa Inggris itu memang masih minim, bahkan hampir tidak ada. Nah, dari situ saya termotivasi lah untuk berbagi begitu, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan juga ketika SMA juga dari tingkat SD, waktu SD saya merasa bahasa Inggris itu pelajarannya kok sangat sulit begitu, kok sangat tidak mudah sekali untuk dipahami, berbeda dengan pelajaran lain. Ini sebenarnya ada apa? Ternyata setelah saya belajar di Pulau Jawa, menghabiskan kurang lebih 7 tahun saya di sana, ternyata metodenya menurut versi saya, ternyata metodenya yang menurut saya tidaklah cocok untuk saya begitu. Dan betul saat ini dengan adanya Kampung Inggris Tempirai, alhamdulillah bukan hanya saya sendiri, banyak anak-anak yang sudah percaya diri berbahasa Inggris meskipun
masih grammarnya masih perlu Iya, diperbaiki. Setidaknya mereka sudah percaya diri lah. Oke, berarti misalnya nih kita Karima dan Xenia gitu ya, belajar bahasa Inggris tuh mungkin dari TK sampai dengan SMA itu selalu disibukkan dengan grammar ya, tapi kurang dilatih speakingnya gitu ya. Jadi harus komunikatif gitu ya. Dan di kampung Inggris juga diterapkan nih bagaimana cara berkomunikasi, terus sehari-harinya, selingkupnya juga pakai bahasa Inggris gitu ya. Kalau dari dilihat tadi Mr. Abri tuh berusaha untuk belajar berbicara dulu, ngajak ngobrol, jadi ada keakraban sebelum belajar gitu. Betul. Tapi sedikit penasaran ini, kalau tadi kan Mr. Abri bilang bahwa akses untuk belajar itu sulit. Kalau untuk sekolah, akses belajar ke sekolah itu emang sulit apa gimana kalau di Tempirai? Alhamdulillah sekarang sudah 13 tahun lebih Pali saat ini berkembang ya, memisahkan diri dengan Kabupaten Muara Enim. Alhamdulillah sekarang untuk akses belajarnya lebih bisa dijangkau, lebih mudah lah dibandingkan dengan era-era saya ketika masih SMA. Udah ada perkembangan berarti Perkembangannya sekarang, sudah alhamdulillah. sangat signifikan. Luar biasa pemirsa. Jadi untuk pemirsa nih yang mau belajar bahasa Inggris itu tidak hanya di luar di Pulau Jawa ya biasa kita kenal, tapi di Sumatera Selatan itu sudah ada kampung Inggris Tempirai. Dengan menempuh dari Palembang 3 jam itu sudah bisa ya untuk join dari kampung Inggris sendiri. Oke. Nah, kalau untuk ini berawal dari visi dan misi dan semangat berbagi di kampung Inggris, kita bisa lihat bahwa kampung Inggris ini memang memberikan efek yang baik untuk desa Tempirai dan tentunya buat pemirsa tadi. Kalau misalnya kita mau belajar bahasa Inggris dan juga bisa nggak sampai harus studi 2 tahun gitu kan, nggak harus kan gitu. Tapi nanti kita bahas lagi di segmen berikutnya. Tentunya pemirsa nanti kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Cerita Wong Kita, Cerita Kita Galau.